Ternyata gerombolan Roy Suryo sudah siap ditersangkakan. Cuman karena ada demo-demo rusuh kemarin, polisi fokus penanganan situasi. Tapi sudah ada bocoran ya dari Joshua Sinambela, kalau sebentar lagi mereka ini bakal lemes dan nangis-nangis Bombay. Wah. Ya ini nih ya, udah lama bener emang. Udah lama banget prosesnya. Segera saja Pak, segera saja. Rakyat pengen kepastian hukum, bukan drama. Ya, gimana ini menurut kalian? Tanpa lama-lama yuk kita tonton saja videonya. Tetapi yang pasti ya, kasus ijazah ini tetap jalan. Tetap jalan gitu ya. Jalan ya. Dan ya jalan. Kemarin semua terlapor sudah diperiksa. Nah, mungkin minggu ini ahli-ahli itu dimintain keterangan sebagai BAP. Kalau dulu kan sebagai legal opinion gitu ya. Kalau sekarang sudah pro justisia, jadi dia modelnya mungkin sudah BAP ahli gitu ya. Nah, setelah ini nanti baru ya biasanya mereka langsung menetapkan tersangka-tersangkanya, karena dari awal naik ke penyidikan kan karena udah pasti ada tindak pidana di sini gitu ya, dan itu sangat jelas sebenarnya gitu ya. Dan memang ya sebenarnya kemarin kalau nggak ada rusuh harusnya kasus ini yang naik gitu ya, menjadi menetapkan tersangkanya. Tetapi karena ada kegiatan lain gitu ya, prioritas lain yang dilakukan oleh teman-teman Polda Metro Jaya, akhirnya mungkin agak mundur gitu ya, agak delay lah gitu ya. Jadi tidak tetap jalan ya. Saya barusan konfirmasi juga ke teman-teman penyidik, ya itu tetap jalan. Ya. Gara-gara ada ricuh demo kemarin, kasus soal ijazah Bapak Jokowi ditunda. Tapi ini udah ada bocoran dari Bang Joshua Sinambela. Ya, gerombolan Roy Suryo sudah siap ditersangkakan. Sebentar lagi ya mereka ini ya bakal lemes dan nangis-nangis Bombay kelihatannya. Waduh. Gimana ini menurut kalian ya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Saya datang ke Polda Metro itu untuk membawa surat ini, surat permohonan penetapan tersangka terhadap Roy Suryo CS. Kenapa begitu? Karena kita harus lebih konsentrasi ke situ. Terus yang kedua adalah persoalan demonstrasi dan lain sebagainya itu biarkan berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, karena itu adalah tindakan-tindakan yang juga melanggar hukum. Ya, kan sudah banyak juga tersangka itu ya. Terus yang paling penting adalah ini sudah terlalu lama nih. Saya lagi menagih Polda Metro SP2HP saya. Dan saya menemui penyidik saya untuk bertanya, apakah sampai di mana penyidikan yang dilakukan hingga terakhir sebelum demonstrasi dilakukan. Dan ini harus segera dilanjutkan terus biar mendapatkan kepastian hukum, ya kan? Apalagi pihak-pihak sana tuh udah ngurusin demo tuh. Nah, ada yang senang kalau ada demo itu terhambat pemeriksaannya. Tetapi tunggu dulu, bahwa Polda Metro Jaya khususnya Kamnek ya, itu harus on the track ya, karena itu peristiwanya dipegang oleh pihak cyber ya, untuk persoalan demonstrasi itu yang dibawa ke ranah hukum ya. Jadi anarki 2025 itu jangan memecah konsentrasi kita untuk perbuatan hukum pidana yang dilakukan, perbuatan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Roy Suryo CS ya. Jadi itu tetap konsentrasi. Saya akan mendesak dan berkonsultasi dengan penyidik saya yang memeriksa kami, baik pelapor, saksi pelapor, untuk segera menaikkan sidik. Segera menaikkan status mereka menjadi tersangka, karena ini semakin lama rakyat atau publik atau pendukung kami, kalaupun dikatakan itu adalah kelompok kami atau pendukung kami, itu bertanya terus nih, ini kapan ya Polda Metro harus tegas juga di sini ya, tegas untuk segera menaikkan ini di ranah tersangka. Wah, ini ya Pradi Bersatu, ini surat di Polda Metro Jaya
ya untuk segera tetapkan Roy Suryo CS jadi tersangka. Ya bener sekali, jangan lama-lama Bapak polisi ya, jangan lama-lama. Mereka ini sudah ngurusin demo itu loh ya. Mereka ini senang kalau ada demo ya. Waduh, gimana ini? Kita lanjutkan saja video berikutnya. Kalau mau berani jangan kepalang tanggung, terutama saya gitu ya. Kayak apa sih rasanya di penjara gitu ya? Penasaran ya Bu? Kan semua orang pasti berpikir akan ya namanya termul kan menakut-nakuti kita gitu kan ya. Tapi saya lihat kakak saya sebelah nih, abang saya sebelah, dia udah pernah di penjara 9 bulan, tapi nggak kapok. Berarti enak tuh ya? Enak. Pasti enak itu. Nah. Makanya saya pengen gitu. Oh, pengen. Tifa pengen masuk penjara, pengen di penjara. Terinspirasi Roy Suryo yang nggak kapok di penjara. Weh. Alhamdulillah ya, Tifa udah siap di penjara. Pengen katanya. Catet loh ya, ini dicatet. Janji ya Tifa ya, janji kalau kejadian jangan mewek loh ya, jangan nangis ya, jangan salahkan sana sini lagi loh ya. Ini ya karena Tifa udah pengen sendiri loh ya. Ternyata terinspirasi ya sama Roy Suryo yang gak kapok di penjara. Lah. Gimana ini menurut kalian ya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel Perspektif. Dan jangan lupa juga share video ini ke grup-grup WhatsApp atau yang lainnya itu. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Apa yang kita semua sampaikan pada hari ini akan Tifa disiarkan lagi di seluruh dunia, bukan hanya di seluruh Indonesia. Karena kita menggunakan media sosial itu bahkan sampai ke 7 benua pun 7 mendengarkan suara benua. kita. Wih, ngeri. Saya bukan bagian dari kekuatan besar dengan dana besar seperti yang difitnahkan, seperti yang dituduhkan secara sewenang-wenang oleh Ali Mohtar Ngabalin. Anak-anak saya tidak punya salah apa-apa, Mbak. Kok nangis? Kalau hanya sekedar penjara, saya dan teman-teman sudah survei. Sudah survei. Saya, Bang Risman, Bang Roy sudah survei kayak apa Salemba, kayak apa. Ternyata Dokter Tifa dan teman-temannya ini sudah survei penjara, sudah cek lokasi. Weh. Udah nggak sabar ya? Udah nggak sabar masuk penjara ya? Weh. Ternyata sudah survei lokasi. Gimana ini menurut kalian ya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ya Tifa ini pengen masuk penjara tuh katanya. Ya kita doakan saja ya, semoga cepat masuk penjara. Kita lanjutkan saja video berikutnya. Kejaksaan negeri buruk karena sudah menerima, menjanjikan koordinasi. Tadinya saya husnuzon mau menunggu, tapi ini pengacaranya, pengacara Tompel sampai jam Ahmad 5 sampai Kozzinudin pulang nggak dilayani. Itu kan membohongi publik sama saja. Iya, makanya saya ingin pastikan. Oh, jangan ngegas kau. Jangan ngegas. Nah, kamu kan tadi bilang katanya bentar lagi. Aku tanyakan pastikan sebentar lagi jam berapa, kau nggak bisa balas. Kalau kau bisa bilang nggak bisa, ya nggak apa-apa gitu loh, yang baik-baik. Nah, pastikan. Ini institusi publik ini. Kita awalnya sopan, tapi kalau lama-lama diperlakukan nggak layak begini ya, menjadi punya hak kita marah sama pelayanan kejaksaan negeri. Ya ini loh Ahmad Kozzinudin marah-marah ya di kejaksaan negeri. Gak kebayang ya kalau beneran RRT Rismon Roy Tifa di penjara ya. Pasti ini orang satu ini ya
teriak-teriak gak jelas seperti itu. Weh. Ya seperti inilah ya kualitas dari pengacara mereka ya, Ahmad Kozinudin. Gimana ini menurut kalian ya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Iya pasti, hari ini pun kami baru saja mendampingi pemeriksaan Dr. Ismon Sianipar dan Nurdian Susilo, 2 orang yang hari diperiksa, dan lanjutannya nanti ada lagi Kamis Rustam Effendi, juga ada 1 lagi tadi baru saya terima akan diperiksa besok, tapi kami mencoba meminta penjadwalan ulang karena besok klien kami ini ada agenda lain. Saya kira gimana sih ini? Mencela-mencele. Tidak merasa ini terlalu berlarut-larut dan harus diputuskan ada satu semacam exit strategi untuk kasus ini? Kami ini sebagai pihak terlapor tidak punya kewenangan untuk itu. Yang punya kewenangan itu tentu pertama otoritas penegak hukum itu sendiri, yang kedua pihak pelapor, yang ketiga negara melalui presiden. Kalau presiden merasa ini sudah terlalu lama dan harus intervensi dengan berbagai kewenangan yang sifatnya prerogatif ada pada presiden, ya silakan saja. Tetapi kami fokusnya adalah meyakini bahwa bukti-bukti yang ada di klien kami benar, dan ini yang akan diadu di persidangan ini. Ya. Ini loh ya, Ahmad Kozinudin kok mencela-mencele seperti ini ya. Bilang siap tapi bolak-balik ya. Minta penjadwalan ulang. Hah? Mulai mengulur waktu ya. Ya kalau kalian ya memiliki bukti yang kuat ya, memiliki bukti yang jelas-jelas bisa menyelamatkanmu ya, ini loh yang nggak mau mungkar mangkir seperti itu ya, bolak-balik minta penjadwalan ulang, nggak seperti itu. Waduh, gimana ini menurut kalian ya? Kelihatannya udah ketar-ketir ini. Apalagi tadi Bang Joshua Sinambela ya sudah memberi bocoran seperti itu ya. Makin kocar kacir mereka ini. Gimana ini menurut kalian ya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Luar biasa bersama Ibu Hakim mendamaikan Pak Paiman dan Bebitor. Loh, berdamai. Ini udah kocar kacir ini ya, salah satunya. Sudah pernah minta maaf. Indonesianya. Jadi ada 2 perdata dan pidana. Tapi atas ketulusan kedua belah pihak, antara Mas Paiman dan Mas Betor bersepakat bahwa diselesaikan secara peace dan damai. Maka kasus yang sekarang ini mediasi 456 ini akan dicabut atau tidak dilanjutkan oleh Mas Paiman. Selesai. Terima kasih. Ini siang ini perdamaian sudah terjadi, tidak hanya terucap tapi tertulis. Jadi subhanallah, masya Allah, semoga ke depan bisa terjadi komunikasi yang lebih baik lagi dan tidak ada lagi prasangka, praduga dan atau apapun juga. Tentunya harapan kami dengan perdamaian ini, saya akan mencabut laporan perdata dan ini loh. Karena Pak Bitor memang selama ini kurang data dan kilap sehingga menuduh saya mencetak ijazah Pak Jokowi di Pasar Pramuka. Jadi intinya memang diakui saya tidak tahu menahu, oleh karena itu publik biar tahu bahwa memang Pak Paiman tidak mencetak ijazah Pak Jokowi. Mengenai orang-orang lain di luar Pak Bitor ya silakan saja, tapi saya dengan Pak Bitor sudah clear, tidak ada urusan di Pasar Pramuka, dan juga bahwa sudah clear juga, sudah saya sampaikan ke pengacaranya Pak Bitor bahwa ijazah saya asli, guru besar saya asli. Saya kira itu biar publik tahu, dan kami mudah-mudahan dengan Pak Bitor dan semua tim hukum bisa menjadi teman-teman yang baik. Ya, ini loh ya, kelihatan banget ini Betor Suryadi udah ketar-ketir ya, minta damai dengan Paiman Raharjo. Ya tahu sendiri kan Betor Suryadi ini siapa? Itu loh yang keluar ijazah Bapak Jokowi dicetak di Pasar Pramuka oleh Paiman Raharjo.
dan langsung dikeluarkan oleh gerombolan RRT, ya kan? Weh. Ya, Betor Suryadi ini kelihatannya nggak mau nih diseret ya, dimasukkan penjara. Pantesan ya, langsung minta damai nih. Weh. Udah kucar kacir, tak memiliki bukti ya. Tapi sudah dikeluarkan sama Roy Suryo dan kawan-kawannya itu. Waduh. Gimana ini menurut kalian ya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Pakar telematika Rai Suryo menilai pertemuan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan pengemudi ojek online, ojol, hanya settingan. Merespons hal itu, Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, Bersatu menilai, pernyataan Rai Suryo memicu polemik baru dan mengarah ke fitnah. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen Peradi Bersatu Ade Darmawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu, 3 September 2025. Ade mendorong agar perwakilan ojol segera menyiapkan langkah hukum atas tudingan Rai dengan dugaan fitnah. Ia pun bersedia memberikan bantuan hukum terhadap ojol yang akan melakukan pelaporan. Menurutnya, pernyataan Rai Suryo justru membuat kekisruhan baru. Ade menyayangkan agenda Wapres yang bertujuan untuk membuat negara damai justru ditarik ke arah politik. Diketahui, pertemuan Wapres Gibran bersama ojol berlangsung di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Minggu, 31 Agustus 2025. Pertemuan dilakukan di tengah gelombang unjuk rasa pasca tewasnya salah satu driver ojol bernama Afan Kurniawan yang terlindas kendaraan Rantis Brimob. Namun, pertemuan itu mendapat kritikan salah satunya Rai Suryo. Ya, ini loh ya. Ojol siap laporkan fitnah Roy Suryo. Ya, tentang ojol yang bertemu dengan Mas Gibran Rakabuming Raka kemarin loh ya. Wah. Ini tambah masalah baru lagi ya buat Roy Suryo. Tambah lagi. Ya, semakin mereka ini teriak-teriak nggak jelas. Ya, ini loh ya, bakalan muncul masalah baru buat mereka. Ya, seperti itu loh. Gimana ini menurut kalian ya? Kita lanjutkan saja video berikutnya. Aku kasih tahu perkembangan, insya Allah tanggal 16 September gugatan tentang ijazah disidangkan kembali ya di Pengadilan Negeri Surakarta. Kali ini formatnya adalah CLAS, apa itu? Citizen Law Suite ya, CLAS. Jadi Citizen Law Suite, gugatan yang diajukan oleh warga negara. Tempat yang 5 yang aku gugat, satu adalah Jokowi Presiden ke-7, kemudian yang kedua Rektor UGM Universitas Gadjah Mada, yang kedua yang ketiga Wakil Rektor UGM, kemudian yang keempat Kepala Kepolisian Republik Indonesia karena menyimpan ijazah asli katanya begitu, dan yang kelima turut tergugatnya adalah Universitas Gadjah Mada sebagai institusi pendidikan. Begitu ya guys. Ini aku live dari Kota Pati ya. Kota Pati, banyak orang jalan-jalan ya guys ya. Oke. Ini ya ada topik siapa ini jam namanya ya, topik ini loh ya, ngeyel masih menggugat Bapak Jokowi. Nggak belajar sama Betor Suryadi ya. Tadi udah minta damai sama Pak Iman Raharjo, tapi topik ini ya masih ngeyel menggugat Bapak Jokowi. Gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba kalau sudah seperti ini? Ya, memang ya baru-baru ini Indonesia lagi rame ya tentang demo-demo rusuh kemarin. Ya, pantesan kasus ijazah Bapak Jokowi ditunda. Tapi ini ya ada bocoran dari Bang Joshua Sinambela. Ya, kalau sebentar lagi mereka para pemburu ijazah Bapak Jokowi bakal lemes ya dan nangis Bombay. Gimana ini menurut kalian ya? Tapi Dokter Tifa ini ya sudah bilang sendiri bahwa
Tifa ini pengen masuk penjara, katanya enak, terinspirasi dengan Roy Suryo yang gak kapok masuk penjara. Waduh, gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba kalau sudah seperti ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan itu tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Perspektif, dan jangan lupa juga share video ini ke grup-grup WhatsApp atau yang lainnya itu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sekian dari saya, terima kasih.